wasiddiqin, orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman, ya. Wahasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik atas mereka tempat kumpul yaitu ya para nabi. Makanya nabi-nabi itu memang diutus untuk kembali ke surga. Makanya kedudukan para nabi itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemudian wasiddiqin, wasyuhada'i, wassolihin. Orang-orang soleh. Siddiq itu orang-orang yang selalu melakukan perbuatan yang benar-benar. Perbuatan benar itu menurut Allah ya. Benar itu menurut Allah dan Rasulnya. Tidak benar artinya benar tidak boleh berdasarkan dirinya sendiri. Benar itu berdasarkan Allah dan Rasulnya. Karena banyak di tengah-tengah kita itu benar itu menurut versinya sendiri. Makanya benar dan salah itu ngikutin Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ngikutin dirinya sendiri. Ya juga saya kemarin itu kepada yang barusan masuk itu, saya itu Pak Ustadz, menurut saya perbuatan benar itu begini. Saya itu selalu jujur dalam bekerja, ya. Saya tidak mencuri, saya tidak khianat, karena itu menurut saya perbuatan benar. Saya katakan, sampai melakukan perbuatan benar, kemudian di dalam hati itu tenang, ya, tumaknina, itu fitrahnya manusia kayak gitu. Dan benar yang sampean lakukan itu sebenarnya tidak menurut sampean. Benar itu memang menurut Allah Tuhan saya dan Nabi Muhammad pembawa risalah, ya, utusan Allah, memang diperintahkan untuk jujur, diperintahkan untuk amanah, diperintahkan untuk tidak khianat, gitu kan. Nah, ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, jujur, amanah, tidak khianat, maka perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu sesuai dengan fitrah. Pasti ketika dilakukan akan timbul ketenangan. Jadi sebenarnya yang sampean lakukan tadi itu tidak berdasarkan hawa nafsu sampean, itu berdasarkan perintah Tuhan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Makanya sampean tenang, itu karena sesuai dengan fitrah. Penghuni surga al-abror, orang-orang yang baik-baik, ya. Innal abror lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang abror, berbakti, ya, berbuat baik, lafi naim, ya, mendapatkan kenikmatan yang naim, sangat besar. Nikmat yang sangat besar itu surga, ya. Nikmat yang sangat besar itu menurut Allah dan Rasulnya nanti, yakni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang masuk Islam terdahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya orang-orang yang ikut ajaran nabi-nabi sebelumnya, yang disebut dengan orang yang dahulu. Wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang dulu-dulu itu beriman, wassabiqun as-sabiqun, orang dahulu-dahulu, ulaikal muqarrabun, mereka yang didekatkan terhadap Tuhan mereka, fi jannatin na'im, mereka masuk ke dalam jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Makanya orang-orang sabiqun, ya, sabiqun awalun, ya, sebelum Nabi Muhammad, yang ikutin ajaran-ajaran Nabi itu dikatakan ulaikal muqarrabun, mereka itu didekatkan kepada Tuhan mereka, ya.
Artinya mereka itu taat kepada Allah, itu mendapatkan nikmat, yakni surga. Kemudian orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kanan, ashabul yamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud. Ya. Ashabil yamin, golongan kanan. Ma ashabul yamin, apa yang dimaksud dengan golongan kanan? Fi sidrim makhdud, itu mereka berada di dalam makhdud, itu pohon bidara, bidara yang ada durinya. Wa talhim mandud, pohon pisang yang bersusun-susun. Wa dhillim mamdud, luas. Wa dhillim itu tempat yang sangat luas. Wa ma'im maskub, kemudian dikasih air yang tercurah. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'ati wala mamnu'ah, ini ceritanya orang-orang yang masuk surga ya. La maqtu'ati wala mamnu'ah, tidak terlarang untuk diambil. Jadi buah-buahan yang sangat banyak itu yang diceritakan dalam sini ini orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kanan. Orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kanan itu ada beberapa penjelasan. Jadi ketika di yaumil mizan, ketika selesai urusan amal baik, amal buruk ditimbang, urusan dengan manusia yang lain sudah selesai, maka Allah kasih dengan catatannya dengan tangan kanan. Nah ini orang ini ketika manusia itu lulus dari yaumil mizan, kemudian dikasih catatan dari tangan kanan, itu sebenarnya indikasi dia penghuni surga. Maka ketika dikasih dengan catatannya dari tangan kanan, itu yang nerima itu girangnya Masya Allah ya. Dan segera dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mendapatkan catatan dari tangan kanan. Kemudian orang-orang yang muhsinun, orang-orang senantiasa berbuat baik, baik itu berbuat baik, kemudian koma, ikhlas, dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbuat baik itu di samping sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala harus disertai dengan hati yang ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang selalu ahsanul husna wa ziyadah, selalu berbuat kebaikan dan selalu nambah-nambah kebaikannya. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah, dan di dalam wajah-wajah mereka itu yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah, itu muka mereka itu tidak ada wajah sedikit pun yang tertutup debu dosa, tidak hitam dan tidak pula tampak kehinaan. Wala dhillah, dan tidak tampak kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang berbuat baik, ikhlas karena Allah, perbuatan baiknya itu ngikutin tata caranya Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang itu perbuatan baik itu ngikutin tata caranya dia. Dia itu manusia, enggak boleh. Saya dulu pernah dapat cerita, ada di zaman Belanda ya. Cerita ini sebenarnya setiap daerah ada. Orang ini merampok hartanya orang kafir, merampok hartanya orang-orang kaya. Orang-orang kaya dirampok, kemudian dikasih kepada orang-orang fakir dan miskin. Kemudian cerita ini disampaikan turun-temurun bahwasanya perbuatan si fulan ini perbuatan baik. Ya. Saya menyampaikan jangan disampaikan. Kenapa? Ini bisa menjadi fitnah kepada si fulan
yang dikatakan sebagai orang soleh tapi perbuatannya ya mengambil harta orang lain, orang kaya, orang Belanda, kemudian dibagi-bagi. Maka orang yang berbuat baik itu, kalau mau berbuat baik itu tata caranya harus ikut tata caranya Allah dan Rasulnya. Orang soleh itu ketika dia mau melakukan perbuatan baik, tata caranya harus ngikutin tata cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bikin tata cara sendiri. Makanya cerita-cerita itu saya khawatir tidak ada perawinya, apa ya, asbabul wurudnya itu nggak jelas. Khawatirnya menjadi fitnah untuk orang soleh tadi. Satu, yang kedua menjadi batu rujukan orang-orang ingin berbuat baik, ingin membantu saudaranya muslim, caranya dengan itu, mencuri, mengambil harta. Makanya berbuat baik itu harus ngikutin tata caranya Allah ya. Tidak boleh kemudian bikin tata cara sendiri. Kan kafir Ustaz, itu dia kan orang kafir. Terjadi debat ketika itu, kan boleh mengambil hartanya orang kafir. Di mana bolehnya? Tak ada satupun mazhab ulama-ulama yang membolehkan mencuri itu hukumnya awalnya haram menjadi boleh kalau harta yang dicuri itu hartanya orang kafir. Nggak ada, tetap yang namanya haram itu haram ya. Kafir atau ahlu zimmah yang tinggal berdampingan dengan kita, terlepas dia orang kaya maupun miskin, itu hartanya wajib dijaga. Tidak boleh kemudian kafir dia, boleh diambil, enggak, haram hukumnya. Makanya Rasul garis, siapa saja yang memusuhi ahlu zimmah, dia memusuhiku. Makanya perbuatan baginda Nabi ditiru oleh para sahabat ketika berinteraksi dengan ahlu zimmah, kafir zimmi, itu sayang. Bahkan sering kita dengar cerita orang kafir zimmi itu ya disuapin oleh baginda Nabi, miskin, buta, disuapin oleh baginda Nabi, kasih makan. Nggak boleh dicuri hartanya. Ada orang Yahudi di kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanahnya orang Yahudi itu mau dibeli oleh sahabat untuk bangun masjid, karena dianggap tempat itu tempat yang strategis untuk bangun masjid. Dibeli, nggak dijual sama Yahudi. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Berarti si Yahudi itu ahlu zimmah. Dibeli, nggak dijual. Maka sahabat itu main paksa, dibangun masjid gitu saja ya. Tanahnya si Yahudi tadi itu sebagian diserobot oleh kaum muslimin untuk membuat masjid. Akhirnya si Yahudi itu lapor ke Umar bin Khattab, wahai Umar, tanah saya diserobot, dibikinkan masjid, saya nggak mau jual ya, tapi tetap masjid itu didirikan di atas tanah saya. Tanyain siapa walinya di sana, saya lupa walinya siapa dalam sejarah itu. Kemudian Umar ngomong, ambil tulang di situ tuh, ada tulang onta, diambil sama si Yahudi. Kemudian tulang onta itu kemudian digaris pas pakai pedangnya Umar, seret gitu kan. Kemudian sampaikan kepada gubernur yang di sono, yang notabene dia sahabatku, tulang ini yang sudah saya gores. Ketika dikasih tulang itu oleh sahabat itu, kemudian masjid yang sudah hampir 80% dibongkar oleh sahabat. Kemudian si Yahudi bingung, ini apa-apaan ini?
masjid yang mau jadi kok malah dibongkar. Kemarin inti maksa-maksa, sekarang maksa bangunan sudah mau jadi malah mau dibongkar. Dikatakan sahabat Umar, khalifah, pemimpin saat itu ngancem saya, nek mbok terus no, ini kayak ini tulang yang tak garis ya. Jadi tidak boleh berbuat zalim ya. Itu ajaran Nabi yang diturunkan oleh, yang dilanjutkan oleh para sahabat. Cara untuk mendapatkan hartanya salah. Akhirnya si Yahudi mau jual dengan harga murah, dan singkat cerita terakhir itu si Yahudinya masuk Islam dan hartanya dikembalikan kepada khalifah. Artinya penjualannya tadi, ketika dia faham Islam, maka masjid itu nggak perlu beli, dikasih. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau sudah faham terhadap agamanya, maka dia akan melakukan apa saja sesuai dengan pemahamannya tadi. Dikasih aja, nggak ujung-ujungnya masjid itu disuruh tetap jalan, nggak pakai bayar, ya, nggak boleh dibongkar. Setelah si Yahudi ini orang masuk Islam. Jadi aturannya harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga yang berikutnya orang-orang yang sabar. Jannatu adni yadkhulunaha. Ya, jannah itu jannatu adn yadkhulunaha, itu masuk di dalamnya waman sholaha min abaihim, orang-orang yang soleh dari bapak-bapak kalian, wa azwajihim, orang soleh dari istri-istri kalian, wa dzurriyyatihim, dan orang-orang soleh dari keturunan kalian, anak-anak kalian, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat-malaikat itu yadkhuluna alaihim, masuk ke dalam surga tadi, min kulli bab, dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum, malaikat itu ngomong kepada penghuni surga, selamat atas kalian, bima sabartum, atas kesabaran kalian, fani ma'uqbaddar, alangkah baiknya sesudah kesabaran tadi. Nah, sabar ini tempatnya di surga, sabar dalam segala hal. Sabar dalam mendidik anak, mendidik istri, mendidik lingkungan, mendidik santri. Sabar dalam mendapatkan musibah, sakit, dan lain sebagainya. Sabar dalam mencari nafkah, ya. Dagang nggak dapat nggak cukup untuk biaya operasional, sabar, ya. Sabar dizalimi orang, dalam segala hal. Sabar itu sifat yang dinanti oleh penghuni surga, sabar, ya. Jadi jenengan sabar itu dalam segala hal, ya. Di jalan ada orang nyakitin kita, kan banyak kejadian kita lihat sekitar kita itu gara-gara serempetan, kemudian berantem, mecahin spion, balesnya dibunuh, ditabrak, mati, gitu kan. Nggak sabar, ya. Nah, kalau sudah kayak gitu sampai bunuh, wah, celaka dia. Orang yang membunuh, ya, maka dosa dari yang terbunuh itu akan ditimpahkan kepada si pembunuh. Makanya kalau ketemu maling gitu kan, orang itu kan kadang-kadang gemes ya, ini nanti mencuri lagi Ustaz, dibunuh aja selesai, dia enggak akan nyolong lagi karena mati gitu kan. Jangan. Nah, kalau sekarang ada maling yang dengerin ya jangan seneng juga ya. Ini di musola ini diajari tidak boleh bunuh nih, aman nih kita. Ya jok maling gitu kan. Kita tidak boleh membunuh karena dosa si maling tadi ketika kita bunuh itu ditimpahkan kepada kita yang membunuh. Nanti nggak imbang dengan yang dia bawa sepeda motor, kemudian nanti di akhirat kita berhadapan dengan dia, maka bukan ganti sepeda motor kita, ganti dengan amal-amal kita. Dosa-dosanya dia ditimpahkan ke kita sesuai dengan kadar yang dilakukan oleh
manusia tadi yang membunuh. Nanti timbangannya Allah yang nimbang. Sabar. Dipukul boleh nggak, Ustaz? Ya, sebenarnya untuk melakukan aktivitas eksekusi, membunuh, ya, menghukum, memotong tangannya, itu bukan wilayahnya yang nangkep, wilayahnya kodi, hakim. Kalau sekarang Pak Polisi, ya. Wah, nanti nyampe sana ceritanya beda, Ustaz. Ditoyol aja sekali-kali, toweng gitu kan ya. Apakah saya merekomendasikan mentoyol? Memukul? Saya tidak merekomendasikan, ditangkap aja. Ditangkap, serahkan kepada pihak yang berwenang. Karena kalau kita mukul, nanti kanan kirinya itu biasanya ngikut. Bek. Yang kanan ikut, peng. Yang kiri ngikut, peng. Akhirnya panas, banyak pukulan yang ditimpa dia, satunya dapat satunya dapat, mati. Ya, yang ngawalin kena, yang ngawalin itu kena. Makanya kalau ada, misalnya contoh nih, kita di depan ada lampu merah nih, kita di depan, sepi aja ya, maju itu, gitu kan. Sing belakang itu nggak ngerti masih lampu merah. Sebenarnya kita nggak boleh melakukan itu. Pertama zolim, bukan hak kita masih merah, maju. Itu zolim, menzolimi orang lain yang di sono, yang lawannya. Nah itu bisa menzolimi yang lain. Siapa? Yang di belakang kita. Yang di belakang kita kalau nggak sadar ngikut tuh, ketabrak itu, jeder. Gara-gara ngikutin yang di depan. Itu tanpa sadari melakukan kesalahan fatal. Makanya berbuat baik itu dan sabar itu penting, ya. Penghuni surga, orang yang taat, orang yang takut kepada Allah. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang khofa maqama rabbih, orang yang takut bertemu dengan Tuhannya, jannatan, mendapatkan 2 surga. Takut tok Pak Ustadz? Iya, takut akan dosa-dosanya. Kalau saya ketemu dengan Allah nggak siap, dosa-dosanya banyak, rasa takut itu sendiri itu menghantarkan dia menuju surganya Allah, dapat 2 surga. Rasa takut tok ya. Tapi takut yang benar-benar takut, bukan takut karena wah sinetron, enggak ya, sinetronan takut ya. Allah nggak bisa dikadalin, Allah tahu ini takut beneran, ini takut bohongan ya, takut yang dikondisikan ya, takut yang karena ya takut-takutan, ini nggak ikhlas berarti, maka benar-benar takut. Makanya ingat dosa saya ini ya Allah, dosa saya ini. Kemudian takut mati karena masih ada dosa itu bagus. Ya. Rasa takut. Orang muttaqin, berikutnya ada orang-orang yang taat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang taat, takwa, fi jannati wa uyun. Mereka ada di dalam surga, wa uyun, yang di dalamnya ada mata air. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi maqamin amin, di dalam tempat yang aman. Di dalam tempat yang aman. Fi jannati wa uyun, di dalam surga dan di dalamnya ada taman-taman dan mata air. Muttaqin, orang-orang yang takwa. Takwa itu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Itu namanya takwa.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kemudian si khotib kadang-kadang ingatkan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, ya. Takwa sebenar-benarnya takwa, yaitu harapannya si khotib juga menyuruh ke surga. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Beriman itu iman, kalau sekarang Nabi Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad ya beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan melakukan amal soleh. Amal soleh itu melakukan perbuatan yang diperintahkan Nabi dan dilarang Nabi ya jangan dilakukan. Nabi-nabi sebelumnya juga ngajarin tidak boleh mencuri, itu amal soleh. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan melakukan amal soleh, kanat lahum, maka bagi mereka jannatul firdausi nuzula, surga firdaus nuzula, tempat tinggal mereka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, ya. Kekal dan tidak mau pindah dari tempatnya. Ya wajar. Monggo silakan kalau ada yang tanyakan tentang penghuni-penghuni surga. Taubat, kalau nggak ada saya sampaikan lagi, orang yang taibun, orang-orang yang taubat terhadap kemaksiatan. Sudah melakukan kemaksiatan, dia sadar ini maksiat, kemudian taubat. Taubat itu tidak melakukan lagi kemaksiatan. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila sholiha. Makanya yang namanya taubat itu barengan dengan amal soleh. Sudah taubat harus melakukan amal solehnya. Soleh itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau dulu pencuri ya tidak boleh mencuri. Dulu mengkhianati istri tidak boleh mengkhianati istri, itu amal soleh. Dulu mukul anaknya, sekarang tidak mukul anaknya. Ya. Dulu anaknya dibanting-banting, itu kan tidak boleh. Illa man taba, kecuali orang-orang yang taba, orang yang taubat, wa amanah, dan orang-orang yang beriman, wa amila soleha, dan melakukan amal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, mereka itu akan dimasukkan ke dalam jannah, la yudlamuna syai'a, dan tidak dianiaya sedikit pun. Jadi perbuatan dosanya itu langsung dapatkan surga, nggak dianiaya sedikit pun. Monggo. Orang penghuni surga itu belum tentu dia lolos dari siksa. Ya, kalau pertanyaannya belum tentu lolos dari siksa alam kubur. Iya, kalau sekarang. Ya, karena ada dosa-dosanya dia. Kalau ada dosa ya akan disiksa di alam kubur. Atau bisa jadi dia lolos dari siksa kubur karena diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ada dosa mencuri, dosa mengumpat, dosa tidak amanah, kemudian diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah karena memang Allah ngasih ampunan langsung, atau memang ada orang-orang yang mendoakan dia, anaknya, bapaknya, temannya, Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'al quburahum raudhah min riyadil jannah, ketika dalam sholat ya. Sholat maksudnya ini jenazahnya ada di depan. Takbir ketiga, takbir keempat kan doa. Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya. Pada saat itu kemudian Allah ngampuni, selesai itu. Di alam kuburnya dosa-dosanya kecuali dosa syirik ya. Kecuali dosa utang piutang masih nanggung. Makanya didoakan. Ketika kena sanksi di alam kubur ya, siksa di alam kubur lamanya itu kan
Berapa lama dia disanksi di alam kubur? Sampai dia kiamat, dibangkitkan lagi. Nah, dalam waktu itu ada orang yang doain, minta doa ampun, ada amal solehnya misalnya sedekah jariyahnya masih ngalir, itu akan tetap ditimpahkan ke dia, dikurangin. Ada amal ilmu yang manfaatnya dia ngajarin orang jadi baik, ya. Ngajarin baca Quran, ngajarin berbuat baik, itu sebagai pengurang amal buruknya selama di alam kubur, ya. Anak-anaknya yang kemudian hadir di dunia itu jadi baik, jadi soleh. Perbuatan anaknya yang baik-baik tadi, misalnya anaknya sholat, anaknya sodako, anaknya berbuat baik ke orang, anaknya berdakwah, itu akan diberikan kebaikannya juga kepada si ahli kubur. Itu bisa menjadi pengurang siksa ketika di alam kubur. Nah, ketika dibangkitkan ketika kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kalau masih ada dosa ya kepanasan di situ. Kalau nggak ada ya nikmat. Nah, ya itu dapat bagian. Makanya tujuan pernikahan itu adalah melangsungkan keturunan, keturunannya harapannya keturunan yang soleh dan soleha. Nanti itu pengurang dosa-dosanya. Anaknya soleha, kemudian didik anaknya lagi, cucunya jadi soleh, itu akan dikirimkan terus kepada bapaknya, ini kakeknya, buyutnya, terus sampai kapan? Ya akan berhenti nanti ketika kiamat. Selesai, nggak ada ini. Atau berhenti karena keturunannya nggak ada yang soleh, ya deket kiamat, artinya rusak semua itu kan. Udah berhenti di situ, nggak ada kiriman lagi. Penghuni kuburnya itu nggak ada kiriman, wah kiamat ini, berarti tidak ada orang baik saat itu, sudah rusak semua, tidak ada orang yang baik. Di alam kubur bapaknya, nggak ada kiriman lagi ya, ternyata keturunannya jadi rusak semua, menjadi pengikutnya Dajjal semua misalnya, sudah selesai itu. Nah, padang mahsyar. Kalau siksanya amalnya buruknya terlalu banyak, ya nanti di padang mahsyar ya mendapatkan siksa kepanasan, karena mataharinya ada sejengkal. Makanya siksanya kepanasan itu sampai dia tenggelam dengan keringatnya dia. Sayyidah Fatimah itu nangis ketika Rasul ngabarin bapaknya kalau di padang mahsyar itu kalian pada telanjang. Kemudian dia wanita yang solehah, ya, wanita yang soleh itu nangis, ya ayahanda, apakah kita saling melihat? Tidak nak, kalian akan disibukkan dengan urusan masing-masing. Kemudian ulama menjelaskan, sing amalan buruk sibuk dengan urusannya amal buruknya dia, susah, sedih, tersiksa dan lain sebagainya, ingin mentas dari sana, mentas itu keluar dari siksa itu, yaitu tadi syafaat Nabi, dihisab. Demikian juga orang-orang yang baik, amal baiknya banyak gitu kan, mereka sibuk dengan amalnya, tidak bakalan lihat kanan kirinya, saya enak bisa lihat sana lihat, enggak. Justru dia akan sibuk dengan amal baiknya, pingin masuk ke dalam surganya Allah, karena dia jelas kelihatan tempat tinggalnya di surga. Dia pingin cepet-cepetan dihisap, ya karena meninggalnya sebelum Nabi Muhammad, ya belakangan. Nabi Muhammad dulu pengikutnya yang dihisap dulu. Waduh, saya pengikutnya Nabi Musa misalnya, masuk surga. Wah itu, ntar dulu katanya Allah, yang dihisap dulu pengikutnya Nabi Muhammad. Pengikutnya Nabi Muhammad ketika lihat dia posisinya di surga, para
orang soleh, orang syuhada, ya, sahabat, ingin masuk surga karena kelihatan gambarannya, tempat tinggalnya. Ketika kemudian diumumkan pengikutnya Nabi Muhammad hisab duluan, oh, seneng dia. Senang, makanya kesenangan itu dia tidak akan melihat yang lain, dia akan konsentrasi kepada kesenangannya dia. Ya, itu ya. Jadi jangan pernah berbuat salah di dunia. Berusaha untuk tidak berbuat salah semaksimal mungkin. Jangan pernah cari perkara dengan Allah. Demikian juga jangan pernah cari perkara dengan manusia. Karena setiap ada perkara dengan manusia, sinetronan COVID, jangan enak-enakan itu. Sinetronan dengan COVID ya, dapat untung, kemudian banyak yang mati gara-gara COVID. Itu yang kalau dugaan kuat saya itu sinetronan, ya, itu sutradaranya, pemainnya, itu akan mendapatkan siksa dari korban-korban yang teraniaya di zaman itu. Ada suaminya meninggal, kemudian sudah nggak bisa cari duit lagi, ngemper-ngemper, duitnya habis untuk biaya COVID misalnya. Itu sutradara dan para pendukungnya itu dapat bagian itu. Makanya taubat itu, minta maaf itu ngomong, saya dulu pernah melakukan ini. Jadi harus jujur. Tidak kemudian kalau dosanya sama Allah ya urusannya Allah, misalnya nggak sholat ya sudah ngomong sama Allah, ya Allah saya dulu nggak sholat, bertahun-tahun nggak sholat, saya minta ampun, nangis di hadapan Allah. Kalau urusannya dengan Allah, kalau urusannya dengan manusia ya minta maaf kepada manusia. Dulu saya mencuri duitnya sampean, dulu saya membuat skenario supaya sampean itu kena COVID kemudian mati, itu kan misalnya gitu. Saya dulu yang nyekenarioin itu kan, saya minta maaf ya, harus minta maaf. Nah kemudian si korbannya memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak memaafkan, innalillah. Dulu saya mencuri di rumahnya sampean, saya curi rumahnya sampean sampai sampean nggak punya apa-apa. Saya yang membunuh bapak sampean, nggak ada yang tahu pembunuhnya saya, misalnya gitu. Naudzubillah ya. Itu harus minta maaf. Harus minta maaf kepada yang dibunuh mati. Ya, ini minta maaf ke ahli warisnya. Ya mudah-mudahan bapak saya maafin ya. Misalnya gitu. Dulu bapak saya sampean bunuh kan, atau sampean rampok, hartanya habis, stres dia, mati, meninggal. Ya banyak lah. Jadi jangan pernah cari perkara dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan akhirnya apa yang saya sampaikan di sini, penghuni-penghuni surga, mulai dari para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassolihin, orang-orang sabar, orang-orang muhsin, orang-orang takwa, orang-orang yang taubat dan lain sebagainya, itu menjadi kabar bagi kita untuk ya berlomba-lomba menjadi bagian daripada penghuni surga ya. Jadi ngaji itu dalam rangka taat, ngaji itu dalam rangka untuk supaya bisa pulang kampung smooth itu, tidak melewatin dosa-dosa yang tadi, mampir di alam kubur disiksa, naudzubillah. Karena siksa alam kubur itu ya pedih ya. Ada orang bunuh diri karena nggak siap, nggak kuat dengan siksa di dunia, dikejar-kejar sama pinjol, dimaki-maki dan lain sebagainya, padahal utangnya dikit karena bunganya banyak, dimaki-maki dan sebagainya, bunuh diri dia, melarikan diri dari masalah di dunia. Apakah selesai? Enggak, justru dia berhadapan dengan masalah baru, yakni di alam kubur dengan perbuatannya bunuh diri. Nah kalau di alam kubur enggak bisa menyelesaikan masalahnya dia, cuman doa-doa suaminya, anaknya, ya mudah-mudahan dikabulkan.
Dosanya si pinjol bagaimana? Yang ngejar-ngejar itu sampai kemudian bunuh diri, nanti di yaumil hisab. Berapa lama dari dia meninggal sampai yaumil hisab. Pinjol juga jangan senang-senang, ya. Apa itu selisih, apa yang ngejar-ngejar itu, penagih itu dia melakukan dosa. Sudah caranya untuk mendapatkan harta salah dengan riba, riba itu haram, kemudian cara nagihnya juga salah. Mengintimidasi, memaki-maki, mengumpat, kemudian membuat takut pasiennya, membuat takut orang yang hutang sampai bunuh diri. Stres loh orang kayak gitu itu, yang ditagih itu. Saya menemukan beberapa teman saya itu stres. Saya tanya, utangmu berapa sih? Saya nggak hutang, Ustadz, kejebak. Kejebak, iya kejebak. Tiba-tiba ada rekening ada duit masuk ke rekening saya. Ya kesalahannya dipakai. Lagi kepepet, nggak punya duit, ada rekening masuk. Wah, alhamdulillah dipakai sama dia. Kemudian telepon, maaf itu salah kirim, tolong balikin. Dibalikin separuh. Nah, dianggap nyicil pinjaman. Udah, sisanya berbunga-bunga. Stres dia. Akhirnya melarikan diri dari rumahnya, anaknya, orang tuanya. Kemana? Berlayar dia. Loh, kemana sih Fulan, kemana Bu? Enggak tahu Pak Ustadz. Anaknya itu keleleran, ditinggal begitu saja. Ayahmu kemana? Enggak tahu. Terus ini siapa yang ngurusin? Akhirnya orang tuanya yang ngurusin. Sedih itu. Berlayar. Kemudian saya sampaikan, kalau dia sempat telepon, tolong kabarin cepat pulang, ya. Dan tobat, bukan melarikan diri. Hadapin. Teman-temannya akan berusaha untuk membayar. Berapa sih utangnya? Utangnya selesai, sudah terbayar, cuma bunganya yang belum. Nah, itu yang kemudian bikin stres. Ya, yang pinjol-pinjol itu ya diingatkan jangan melakukan perbuatan kayak gitu, dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita hidup di dunia ini dikasih nikmat Allah, yakni selalu berbuat baik, ditetapkan menjadi orang-orang baik, orang-orang yang soleh dan soleha, jauh dari musibah, dari bala, diberi rezeki yang banyak dan berkah, ya. Kemudian ditetapkan menjadi orang yang soleh dan soleha, keturunan-keturunan kita, kerabat-kerabat kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi menyenangkan, seluruh amal baiknya diterima, amal buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya bi amal salihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.